Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'a bi madadihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan pembahasan jual beli yang dilarang. Wan najas, atau kepada kabai hadirin wa najasin. Jadi pembahasan ini perkara yang dilarang dalam berjual beli tapi tidak merusak jual beli. Dan jual beli najas, apa itu najas? Bi ayyazida fit thaman, dengan bahwa melebihkan ia seseorang pada harga. Lisil'atil ma'rudati lil bai'i, bagi barang yang ditawarkan atau yang disediakan untuk dijual. Bagi barang yang diserahkan untuk dijual, yang disediakan untuk dijual. La lirubatin fi syira'iha, bukan karena bersemangat atau gemar dalam membelinya barang. Bal yakhda'a ghairahu, akan tetapi supaya bahwa menipu ia seseorang akan orang lainnya. Fayastariha, maka membeli ia orang lain akannya barang tersebut. Ketika seseorang sedang tawar-menawar barang, misalnya saya mau beli barang ini dengan harga 200.000, kata seorang pembeli kepada pedagang. Datanglah seseorang, dia katakan, kamu mau ambil gak barang itu? Kalau gak mau ngambil, saya bersedia membelinya 250.000. Saya bisa membelinya 250.000. Saya mau beli 250.000 kalau kamu gak jadi ngambil. Sehingga orang yang mau beli ini berpikiran, oh berarti saya kebeli murah, langsung dia beli. Sementara orang yang ngomong tadi, dia naikkan harga 200.000 menjadi 250, bukan senang dengan barang, tapi pengen menipu si pembeli itu supaya dia tidak menawar lagi, supaya dia langsung beli. Padahal harga barang itu tampak lain hanya 150. Hukumnya tetap haram, jual belinya sah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki yang menipu itu punya hubungan baik atau perkawanan dengan penjual barang atau tidak. Walaupun orang lain yang melakukan, tidak ada hubungan sama penjual, tetap hukumnya haram. Dalilnya Rawahu Syekhani, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha anin najasi, melarang ia Nabi dari praktek najas. Sehingga setelah kita baca definisi dan tasawur yang ada di fikih ini, maka memudahkan kita membaca
hadis-hadis ini di dalam kitab-kitab sunan. Wa makna fi tahrimihi, alasan di dalam diharamkannya najas itu al-idza, menyakiti orang. Wa huwa lil alimi bin nahyan, dan dianya hukum haram itu bagi orang yang tahu dengan larangan darinya najas. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, sebagaimana mengutip akannya pendapat oleh Imam Baihaqi dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa in sakata anhu, walaupun diam ia Imam Syafi'i darinya pendapat di dalam kitab Mukhtasar. Wal asahu annahu la khiyara lil mustari, pendapat yang kuat sesungguhnya tidak ada hak khiyar bagi pembeli. Kalau pembeli mengetahui setelahnya barang itu harganya murah, tidak sampai harga pasarannya 200.000, dia tidak boleh untuk khiyar, membatalkan jual beli. Kenapa tidak boleh? Ditafritihi, karena cerobohnya si pembeli. Kenapa? Termakan dengan isu dari orang lain. Mestinya sebelum berbelanja itu mempelajari barang itu sendiri. Apalagi hari ini, saking banyaknya media yang memberitahukan tentang barang-barang yang kita perlu, pelajari dulu. Setelah dipelajari, mau ngomong apa saja orang itu, kita nggak boleh. Atau bertanya, kalau zaman dulu bertanya kepada kawan yang punya barang tersebut. Wasani, menurut pendapat yang kedua, lawal khiyaru, baginya pembeli itu hak khiyar. Kana najasu bi muwata'atin minal ba'i, jika adalah najas itu dengan persekongkolan atau persetujuan dari si penjual. Itu tafsirnya bagi saya. Pembeli punya hak khiyar jika najas itu dengan persekongkolan, persetujuan dari penjual. Kenapa boleh khiyar? Litadlisihi, karena menipunya penjual. Artinya la khiyara lahu fi ghairil muwada'ah jisman, tidak ada khiyar bagi pembeli pada selain persekongkolan jazman. Yang saya katakan tadi, si najis ini, bukan najis ini, si najis ini, pelaku najas, nggak ada hubungan dengan si penjual. Dia cuma iseng itu saja, atau dia beranggapan selama ini itu bentuk dia membantu orang lain. Bantu orang lain boleh, tapi jangan merugikan orang lain. Hal ini terjadi dalam praktek jual beli online. Misalnya saya punya toko online, maka saya minta antum semua membeli barang-barang dari kedai saya. Beli yang 2, beli 3, beli 4, kemudian berikan komen-komen yang bagus. Akhirnya barang saya kirim cuma kardusnya saja, isinya nggak ada. Nanti uang saya transfer lagi sama antum. Jangan lupa ya, sekali 5 hari beli, nanti saya transfer lagi. Akhirnya pembeli di kedai saya banyak, bintangnya 5 semuanya, komennya bagus semuanya. Akhirnya orang lain terlibat membeli di sini. Akhirnya orang lain kecewa, padahal kedainya adalah bintang 5, pembelinya ribuan orang. Ternyata semuanya adalah najisun, praktek najas. Ini hukumnya haram, tapi tidak membatalkan jual beli. Wala fiha ala asahi, tidak ada khiyar padanya
muwata'ah, padanya kejadian ada kesepakatan dengan pembeli, dengan penjual, menurut pendapat Hafsah. Wa yu'khadhu min qawlihi liyaqda'a ghairahu, dipahami dari perkataannya musannaf, yaitu supaya menipu hiasi seseorang akan orang lainnya. Ma zakarahu fil kifayah, apa yang bisa dipahami dari kata-kata tersebut? Sesuatu yang menyebutkan ia musannaf akannya sesuatu di dalam kitab kifayah. Apa sesuatu tersebut? Badal kembali daripada ma ayyasida amma tusawihil ainu, melebihkan ia seseorang dari sesuatu yang sewajar, yang setara akannya, yang seimbang akannya oleh benda. Melebihkan ia seseorang dari sesuatu yang mengimbangi akannya oleh benda. Tapi kalau melebihkan dan nilai lebihnya itu harga setara dengan barang, nggak apa-apa. Itu nggak tipu. Nah, kan ada jenis-jenis barang yang kalau penjual nggak update harga jual, dia akan tertipu. Harga jualnya naik, tapi karena dia semuanya barang modal lama, barang baru tapi modalnya modal lama, sehingga dia jual harga lama. Kita datang ke situ. Ketika kita datang ke situ, saya mau beli ini dengan harga sekian. Harga sekian yang kita bilang itu memang harga pasarannya hari ini. Sementara penjual dan pembeli hampir bersepakat dengan harga di bawah harga pasaran, dan itu hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada unsur menipu. Hanya saja kita ingin memberitahukan penjual bahwasanya kamu telah salah harga. Nah, titik. Kemudian bentuk jual beli yang dilarang, bai'ur rutabi wal inabi li ashril khamri, menjual kurma basah dan anggur basah bagi orang yang memproduksi khamar. Ashril khamri, bagi orang yang memeras, artinya yang memproduksi khamar, dan nabiz, maksudnya ma yaquluhu ilaihima, sesuatu yang akan jadi ia akannya, sesuatu yang akan menjadikan ia seseorang akannya sesuatu kepada keduanya, khamar dan nabis. Umar kembali kepada khamar dan nabis. Fa'in tuwuhima, bina majhul boleh. Maka jika diduga ittikhadhuhu iyyahuma, mengambilnya atau membuatnya si pembeli akan keduanya khamar dan nabis, minuman yang memabukkan dari korma disebut nabis, yang memabukkan dari anggur disebut dengan khamar. Minal mabi'i, dari mabi', fal bai'u lahu makruhun, maka menjual kepadanya orang tersebut yang hanya diduga itu hukumnya makruh. Autu hukiko, atau dipastikan akan ia menjadikan nabis dan khamar, faharamun, maka hukumnya haram atau makruh. Wajhani, dua pendapat dari murid Imam Syafi'i.
Kita jual kurma basah, anggur basah. Yang membeli ke tempat kita adalah orang yang memproduksi khamar, dan kita yakin dia beli itu untuk dibuat jadi khamar atau nabis. Maka kita menjual kepadanya. Ada dua pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan haram karena ta'awun alal maksiyah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Nah, karena enggak pasti akan berakhir pada khamar. Tapi apabila kita ragu, jangan-jangan dibuat jadi khamar, maka hukum menjualnya makruh. Berkata Imam Nawawi dan kita Raudhah, al-asahu at-tahrim. Pendapat yang kuat dari dua wajah itu adalah haram. Wal muradu bitahaqquq, yang dimaksudkan dengan pasti di sini adalah zannul qawi, prasangka yang kuat. Wa bitawahumi, kemudian yang dimaksudkan dengan waham di sini adalah al-usulu fil wahmi, hasil dugaan itu pada waham, artinya zihin, hati. Wa yasibul bai'u ala taqdiraini, sah hukumnya jual beli berdasarkan dua takdir tersebut. Sah hukumnya jual beli berdasarkan dua takdir tersebut. Maksud dua takdir, di saat kita yakin dia akan membuat khamar atau kita hanya waham. Wa hirmatuhu, haramnya menjual, au karahatuhu, dan makruhnya menjual, li'annahu sababun li maksiatin mutahaqqaqah, karena sesungguhnya menjual itu menjadi sebab bagi maksiat yang dipastikan atau maksiat yang diduga. Kalau diduga hukumnya makruh, kalau pasti hukumnya haram. Ini hanya contoh. Kurma sama anggur sekedar contoh, dan berlaku kiasnya kepada barang-barang lain. Seperti orang membeli pisau, kalau kita yakin untuk membunuh, hukumnya haram. Kalau kita ragu, hukumnya makruh. Anak-anak SMP membeli rantai kapal atau rantai motor, dia cari rantai yang sudah putus. Kalau kita yakin dibuat tawuran, hukumnya haram. Kalau kita ragu, hukumnya makruh. Ketiga, beli pil tidur. Nah, pil tidur itu dijual dengan resep dokter. Coba saja untuk pergi ke apotek beli pil tidur, nggak akan dapat. Nah, kecuali punya resep dokter, karena itu membahayakan. Bisa saja untuk berikan kepada bos antum, maaf, mereka berikan kepada bosnya, lalu diambil uangnya. Maka ketika seorang apoteker mau memberikan pil tersebut, dia tahu ini yakin untuk menidurkan korbannya, maka hukumnya haram. Tapi kalau itu yakin untuk obat orang yang nggak bisa tidur malam, insomnia, nah, maka hukumnya makruh kalau dia ragu. Kalau yakin itu obat, boleh. Wa yahrumu tafriqu bainal ummil raqiqati wal walad, ar-raqiqis saghir.
haram hukumnya memisahkan antara ibu yang dia adalah budak wanita dan anak yang dia adalah raqiqis saghir, budak yang kecil, hatta yumayyiza, sehingga mumayyiz dia budak. Kenapa dia mumayyiz? Kenapa, kapan dianggap mumayyiz? Isabah sinin, bagi usia 7 tahun, atau 8 sinin atau 8 tahun, takriban kurang lebih. Ini yang kita bahas tadi waktu duha. Seorang merdeka tidak boleh menikah dengan budak wanita, karena budaknya bisa diperjualbelikan oleh majikannya. Nah, di saat usianya 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, tidak boleh dijual. Kalau dijual juga, jual belinya sah, tapi hukumnya haram, karena telah memisahkan antara anak yang masih punya ketergantungan kepada ibunya. Usia berapa boleh dipisahkan? Usia mumayyiz. Nah, patokan ini berlaku juga ketika suami istri bercerai. Maka hak didik anak akan diberikan kepada ibu sebelum mumayyiz. Setelah mumayyiz akan dipanggil ke pengadilan dan akan diberikan pilihan kepada anak, dia mau ikut ibu atau bapak. Jadi tamyiz itu memang standar hukum untuk memisahkan antara anak dan ibunya, termasuk dalam hukum hewan. Tidak boleh membagi anak kucing kepada tetangga atau orang lain kecuali setelah anak kucingnya mumayyiz. Nah, mumayyiz anak kucing itu 2 bulan. Nah, dia tidak lagi menyusu setelah 2 bulan, atau sudah bisa berdiri sendiri. Anak burung, tidak boleh menjual anak burung. Anak ayam, nah telur ayam boleh. Nah, dia tidak tergantung sama maknya. Tapi kalau anak ayam, anak burung, anak kucing, anak anjing sekalipun, anak sapi, tidak boleh dipisahkan dari induknya sampai mumayyiz. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, hatta yablugha, sehingga dia baligh. Nah, setelah anak budak ini balik, maka majikan boleh menjual anak itu ke tuan yang lain. Bagaimana perasaan ibu bapaknya? Dan bagaimana perasaan anaknya? Karena itulah diharamkan menikahi budak oleh orang merdeka. Tapi kalau saya menggauli budaknya nggak haram, karena anaknya merdeka. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farraqa baina walidatin wa waladiha, siapa saja yang memisahkan antara ibu dan anaknya, farraqallahu bainahu, itu memisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya seseorang, wa baina ahibbatihi, dan antara orang-orang yang disayanginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hasanahu at-Tirmizi, menganggap hasan akannya hadis oleh Imam at-Tirmizi, wa sahhahul Hakimu, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Muslim. Sa'un at-tafriqu, bersamaan adalah pemisahan tersebut, bil bai'i, dengan cara dijual, wal hibati, dengan cara dihibahkan, wal kismati, dengan cara dibagi, wa nahwiha, dan seumpamanya. Kongsi budak, artinya aturan pembagian memisahkan antara ibu dan anak, enggak boleh. Dalam berjual beli enggak boleh, menghibahkan tidak boleh. Ada kawan datang ke rumah, kita kasih dia hadiah
dia hadiah anak kucing, nanti dikasih dengan susu cair sendiri, nggak boleh. Itu akan menyakitkan hati kedua, apalagi budak manusia. Wala yahrumu tafriqu fil izmi, tidak mengapa memisahkan di dalam memerdekakan. Dan mengapa memisahkan dalam memerdekakan? Kita datang pada satu tempat, kita merdekakan anaknya, kita beli anaknya untuk dimerdekakan, itu boleh. Kenapa boleh? Karena anaknya sudah berdiri sendiri, bisa saja dia akan mencari uang untuk memerdekakan ibunya, atau dia bebas mendatangi ibunya yang budak. Wala fil wasiyati, tidak juga haram pada wasiat. Tidak juga haram pada wasiat. Maksudnya apa? Ketika seorang pemilik budak, dia punya budak wanita dan anak dari budak-budak wanita tersebut yang usianya baru 2 tahun. Kata si pemilik budak, kalau saya meninggal, anak budak ini tolong berikan kepada si fulan. Kenapa wasiat boleh? Karena wasiat gak langsung pada saat itu. Kemudian fala'allal mauta yakunu ba'da inqidha'i zamanin tahrim, bisa saja kematian itu terjadi setelah berlalu masa haram memisahkan. Fala'allal mauta, maka bisa saja kematian itu terjadi setelah berlalu masa pengharaman dipisahkan. Titik. Walau kanatil umuru raqiqatan wal waladu hurran aw bil aksi fala manna min bayyir raqiqi min huma. Jikalau adalah ibu itu masih budak, wal waladu hurran, dan anaknya merdeka, atau sebaliknya, ibunya merdeka, anaknya budak, maka tidak terlarang dari menjual yang berstatus budak dari keduanya, ibu atau anak. Maka tidak terlarang di dalam menjual yang budak, yang masih berstatus budak dari keduanya, ibu atau anak. Jadi, kalau kedua-duanya tidak budak, salah satunya saja. Wa idza furriqa bi bai'in aw hibatin, apabila dipisahkan akan dia ibu dan anak, bi bai'in dengan cara dijual, aw hibatin atau hibah, baqala, batal kedua-duanya jual beli dan hibah menurut pendapat Azhar. Kenapa batal jual belinya dan hibahnya? Lil ajzi anil taslimi syar'an, karena dianggap tidak mampu dari menyerahkan barang yang dihibahkan atau barang yang dijual menurut pandangan syara'. Tidak mampu menurut pandangan syara', walaupun mampu di segi fisik, tapi menurut syara' dianggap tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Bil man'i minat tafriqi, dengan sebab ada larangan dari memisahkan. Wasani yaqulu lima fi minat idrar, larangan dari memisahkan anak dan ibu, larangan dari memisahkan anak dan ibu
itu karena sesuatu yang ada dia sesuatu fihi padanya memisahkan. Apa sesuatu tersebut? Min bayannya minal idrar, daripada membahayakan atau memudaratkan. La li khalalin fil bai'i, bukan karena cedera atau bukan karena kekurangan pada syarat jual beli. Jadi haram memang haram, tapi jual belinya sah, ibahnya sah. Kenapa sah? Karena larangan daripada, alasan daripada larangan tersebut adalah idrar. Idrar itu ini tidak termasuk mencederakan rukun dan syarat jual beli, sehingga jual belinya sah. Sama dengan jual beli najas, sama dengan talaqi rukban, sama dengan bai'ul badi lil hadir, bai'ul hadir lil badi. Jadi inti larangan bukan karena faktor inti jual beli, tapi karena faktor luar, yaitu idrar. Tapi pendapat Azhar memandang kepada faktor inti jual beli, yaitu tidak mampu menyerahkan. Kamu yang menjual anak budak itu tidak dianggap mampu menyerahkan kepada pembeli, karena kamu dilarang agama untuk memisahkan anak dan maknya, maka dianggap tidak mampu. Tidak mampu menyerahkan itu merupakan cedera dalam faktor inti jual beli. Nah, karena syarat sah jual beli adalah qudratu ala taslim, punya kesanggupan untuk menyerahkan barang. Walau farraqa ba'dal bulughi, jikalau memisahkan ia seseorang setelah usia baligh dengan cara dijual atau dengan cara dihibah, sah ia jual beli atau hibah qat'an, sepakat ulama, lakin yukrah, akan tetapi dimakruhkan akan ia jual beli atau hibah. Hukumnya makruh. Nah, kita juga tidak mau memisahkan antara dua orang yang berkasih sayang, apalagi antara ibu dan anak. Saya rasa dari sudut ini besar pahalanya laki-laki yang bersabar dengan tingkah istrinya karena tidak mau terpisah antara ibu dan anak, sehingga keluar ucapan-ucapan daripada suami-suami yang tidak istiqoroh mencari istri kalau bukan dia anak. Lampau tinggal pada bahasa tinggal aja tinggal. Kemarin tuh yang pajak. Nanti suami itu besar pahalanya. Nah, maka dia bilang pahala bapak besar. Nah, kenapa? Karena tidak ingin memisahkan antara ibu dan anak. Karena kalau cerai itu kemungkinan besar bisa. Kalau enggak ibu dan anak, anak dengan ayah. Nah, maka tidak ada konsep cerai. Bacalah cerita-cerita ulama-ulama yang lain kokoh itu karena perangai istri, sampai dia menunggangi harimau karena dia sabar di atas istrinya.
musannaf wa fi qaulin. Ketemu kalimat wa fi qaulin. Mana? Yang mana? Hatta yang belum. Itu sesuai dengan pendapat yang ada dia di dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Wa fil Muharrari, sedangkan di dalam kitab Muharrar, fi ahadil wajhain, pada salah satu dua wajah. Kalau kita baca dalam kitab Muharrar, maka redaksinya begini: wa fi wajhin hatta yaqulu. Menurut satu wajah sehingga balik dia anak. Tapi di sini wa fi qauli. Kitab Raudhah wa fi qauli. Asar Raudhah wa fi qauli. Artinya Imam Nawawi mengatakan itu pendapat Imam Syafi'i, sementara Imam Rafi'i mengatakan itu pendapat murid Imam Syafi'i. Wala yasihu bainal arabun urbun. Ada dua cara baca. Tidak sah jual beli arabun. Arabun itu dengan fathah ain dan ro, arabun. Dan dengan dhamma ain dan sukun ro, urbun. Jadi artikan arabun orang-orang Arab. Kalau orang-orang Arab itu Arabin. Dia dengan dia karena jadi mudah pilih. Apa itu arabun? Bi ayyastariya wa yu'tihi darahima litakuna minas saman in radiyas sil'ata wa illa fahibatan binasa. Bahwa membeli ia seseorang dan memberikan ia seseorang akannya penjual akan beberapa uang dirham, supaya jadi ia dirham itu termasuk harga, supaya jadi ia beberapa uang dirham itu termasuk dari harga jika dia senang dengan barang. Wa illa, jika tidak senang dengan barang, maka jadi ia takdir takunu jatuh kepada minas sama fatakuna hibatan, maka jadi ia beberapa dirham itu hibah. Sehingga bacanya nasab karena ada takdir takunu. Nah, lihat di dalam mutamimah boleh membuang kana beserta isimnya, tinggal khobarnya saja. Nah, itulah dia fahibatan. Kanannya dibuang dengan isimnya takunu, ada rohim, ada ia beberapa dirham itu menjadi hibah. Ini terjadi praktek ini di tengah masyarakat kita. Ketika kita beli barang kemudian bayar DP, kalau nggak jadi DP tidak bisa diambil lagi, itu nama B-Arabu. Itu keputusan dari penjual. Jangankan keputusan dari penjual, keputusan dari pembeli saja nggak boleh. Misal saya beli motor antum, nah ini DP nih 500.000, 3 hari lagi lunas. Motor siapa dulu ya? Bawa motor. Nah, kalau saya senang dengan motor nanti ini, maka tinggal saya tambah. Tapi kalau saya tak senang motor ini nanti, motor saya kembaliin uang 500.000, ambillah motor. Itu si pembeli yang ngomong, nggak boleh hukum. Hari ini penjual yang membuat aturan.
barang uang muka tidak bisa diambil kembali. Itu prakteknya sekarang. Dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya Imam Abu Dawud dari Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, pasti begitu. Kalau Amr bin Shu'aib pasti redaksi begitu, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya Nabi dari bai'ul urban. Bacanya dari doma'ain sukun roh, urban. Apa pula itu urban? Ianya lughatun salisatun, cara baca yang ketiga. Arabun, urbun, urban. Kenapa tidak sah jual beli itu? Wa adamu sihhatihi, tidak sahnya jual beli urbun itu karena mencakupnya jual beli, mengandungnya jual beli di atas syarat mengembalikan barang dan hibah. Di atas syarat mengembalikan dan hibah jika dia tidak rela dengan barang yang dibeli. Jika dia tidak rela dengan barang yang dibeli, termasuk tiket pesawat, itu konsepnya urbun. Boleh dibatalkan sebelum beberapa hari, tapi uang kembali hanya separuh. Sungguh menyebut dia Imam Nawawi akannya pendapat dari Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah, yaitu Syarah Kabir. Huna, di sini. Di sini artinya dalam masalah perkara jual beli yang dilarang. Wa nabbaha, dan memberitahukan ya Imam Rafi'i ala, di atas, annahu, sesungguhnya bai' urbun itu termasuk dari kismil manahi al-awwal, pembagian perkara-perkara yang dilarang yang pertama-pertama. Bukan awal itu, tapi awal, jamak kepada awal, karena dia naat kepada manahi jamak. Termasuk pembagian perkara-perkara dilarang yang pertama. Dalam kitab ini kan dibahas perkara yang dilarang terbagi dua. Yang pertama, perkara yang dilarang yang menyebabkan batal jual beli. Yang kedua, pasalnya perkara yang dilarang tapi jual beli tidak batal. Kata Imam Rafi'i, beliau memang menyebutkan bai' urbun itu dalam di sini, artinya dalam perkara yang dilarang yang jual beli enggak batal. Cuman beliau kasih tahu sebetulnya bai' urbun termasuk kismil awal. Nah, pembagian yang dilarang yang pertama. Maaf, al-awali, barisnya bukan uang. Naannya kepada bukan manahi tapi pada kismi. Ganti. Al-awali naat kepada kismi. Jadi tetap mufrad. Pembagian yang pertama. Wa qaddamahu, dan mendahulukan ia Imam Nawawi akannya pembahasan bai' urbun di dalam kitab Raudhah ke tempatnya. Nah, kalau kita baca kitab Raudhah, kita akan temukan bai' urbun ini masuk di pasal yang sebelumnya. Perkara yang dilarang yang membatalkan jual beli. Pakana yang bagi takdimuhu kuna aidan, komentar Imam Jalaluddin, maka ada ia Imam Nawawi itu sepantasnya mendahulukannya bai' urbun di sini, yaitu dalam kitab Minhaj aidan juga.
Wa taqdimu masalit tafriq lil butlan fiha, dan juga mendahulukan masalah tafriq, menjual beli yang menyebabkan terpisah antara ibu dan anak, sebaiknya juga didahulukan, dimasukkan kepada bab pertama, perkara yang dilarang yang batal, karena batalnya jual beli padanya masalah tafriq lil butlani fiha, karena batalnya jual beli padanya masalah tafriq. Sebelum kita lanjutkan pasal berikut, dalam soal ada pertanyaan seputar yang dibahas, silakan. Jual beli ini larangnya kan ketika sudah terjadi atau karena jual beli batal atau terjadi? Karena proses akadnya, metode pemaparan akadnya. Seperti dia katakan tadi, saya beli barang ini dengan harga 5 juta rupiah cicil. Nah, dengan DP 500.000 khiyar 3 hari. Dia masuk bab khiyar ini. Ada harus khiyar. Kalau ada khiyar nggak bisa praktik. Sebeli barang ini harga 5 juta rupiah, cicil selama 3 bulan dengan uang muka 500.000, khiyar 3 hari. Nah, kalau selama 3 hari ini saya berpikiran untuk membeli barang, maka tinggal saya tambah 4,5 juta. Kalau sekiranya saya batalkan jual beli, kamu boleh ngambil uang saya yang menjadi DP tersebut. Di sananya dilarang. Apakah nanti jual belinya gagal atau tetap berlanjut? Akad seperti itu dilarang untuk diucapkan, sehingga jual belinya jadi batal. Jadi terlarangnya itu memang dari awal, bukan setelahnya. Oh, lihat dulu batal nggak batal, nanti lihat. Kalau jadi jual belinya berarti nggak batal. Enggak, memang udah batal dari awalnya. Sama dengan orang sholat, Allahu Akbar, ketika ada takbiratul ihram dikatakan kalau hujan nanti saya batalin sholat. Nah, ternyata nggak jadi hujan, sholatnya udah batal dari sananya. Nah, ya. Masuk dari lafaz darokat ini kan juga. Nah, dia menaikkan harga barang bukan karena senang sama barang. Katakanlah ini jual beli ya, jual beli barang-barang antik, katakan barang antik, perhiasan, bukan emas perak. Biasanya emas perak itu kayak standar seperti batu cincin. Itu harganya itu berdasarkan minat. Dia batu cincin nggak ada standar harga. Dia minat. Kalau minat orang tinggi harganya bisa mahal. Walaupun kualitas batu lebih jelek pada yang lain. Jadi kita berani menyerahkan harga tinggi karena kita semangat sekali sama barang itu. Orang yang hobi Vespa, kalau ketemu Vespa jelek yang nggak bisa jalan sekalipun, dia bisa beli harga 50 juta. Padahal nggak bisa dia apa-apain. Cuma nanti akan diperbaiki, dicat, kemudian dipajang di kamarnya, dipajang di ruang tamu. Saya punya Vespa dari tahun 1935, Vespa pertama sekali produksi. Dia berani beli. Itu kenapa? Rubah. Nah, kalau begitu juga dengan makanan, kita berani beli makanan satu porsi 500.000, kita mikirnya mendingan saya belanja di tempat yang 30.000 atau 20.000 bisa sekali makan. Tapi orang pecinta kopi, pecinta makanan,
pecinta apa saja, dia berani keluarkan uang itu namanya rubah. Nah sekarang dia ketika lihat ada orang tawar menawar di kedai, dia naikkan harga barang itu. Kalau kamu nggak mau, biar saya ambil 500.000. Orang nawar itu tuh 400 sampai 3,5. Pembeli ngasih 400, penjual nawarin 400, pembeli mau beli 3,5. Datang dia, biar saya beli 500 kalau dia nggak mau. Kenapa dia ngomong begitu? Nah kalau dia ngomong begitu mau pengen barang itu, nggak apa-apa. Dan itu hukumnya tidak haram, karena itu belum masuk kategori sum ala sum, karena masih tawar menawar, belum istiqrar. Ingat kemarin sum ala sum hukumnya haram pada istiqrar sama. Ini belum ada kesepakatan harga. Nah dia mau beli 500.000 karena pengen beli, nggak apa-apa. Ini bukan karena pengen beli, pengen nipu si pembeli ini biar nggak nawar lagi. Itu namanya najas, menaikkan harga barang bukan karena pengen beli, tapi pengen menipu pembeli lain supaya pembeli lain menganggap itu harga sudah murah. Nah, ya silakan. Ini tentang memisahkan anak dan ibu tidak terlarang. Kalau misalnya salah satunya ada salah satunya budak, salah satunya merdeka, apa yang masih budak nggak apa-apa dijual. Bukankah itu juga termasuk memisahkan? Apa alasannya? Karena antara tidak ada persatuan antara orang merdeka sama budak. Coba dibikin tasawurnya, kapan ibu budak ini nyatu sama anaknya merdeka? Kenanya tuh orang itu. Nggak bisa nyatu. Kenapa? Karena anak merdeka ini dia tidak ada di bawah kontrol saidnya budak. Nah kalau sekiranya anak budak ini yang statusnya merdeka berada di bawah kontrol said, pasti itu anak said. Kalau itu anak said sudah dilindungi oleh hukum apa? Tidak boleh menjual umul walad. Itu kan sudah terkontrol itu antara anak merdeka dengan ibu budak. Kalau itu said yang punya, artinya di bawah naungan seorang said, pasti satu anak dia, satu budaknya. Ini daman. Tapi kapan terjadinya ini anak ini merdeka? Pasti dengan watak subhat. Seorang laki-laki melakukan watak subhat dengan seorang budak, jadi anaknya akan menjadi merdeka. Ketika anak ini merdeka, tentu yang punya anak siapa? Bukan said, tapi laki-laki yang watik subhat. Nah laki-laki yang watik subhat apa hubungan sama said? Ini nggak ada hubungan apa-apa. Lalu apa alasannya said menjual budak wanita ini? Karena sudah rusak, dijual kepada yang lain. Nah, ketika said memiliki budak wanita, anak budak yang sama watik kan terpisah juga. Lalu si said jual budaknya kepada orang lain, jadi dari terpisah berpindah ke terpisah. Jadi nggak ada tafrik di situ. Kalau salah satunya berstatus mereka, tidak ada tafrik. Kenapa nggak ada tafrik? Karena memang sudah tertafrik. Nah, karena memang sudah tertafrik. Selesai watik subhat dan budaknya melahirkan. Kemudian si wati akan membayar kepada budak wanita itu kepada majikannya untuk mengurus anaknya. Ketika anaknya sudah bisa sapi lebih pada 2 tahun, maka si wati akan bawa anaknya hidup dengan di rumahnya. Kan sudah terpisah itu. Apakah dikasih budak anaknya sama budak ini? Tentu tidak. Jadi memang sudah terpisah, sehingga tidak ada pemisahan. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
ba'a fi safaqatin wahidatin, takdirkan lau ba'a, jikalau menjual ia seseorang, fi safaqatin wahidatin, dalam akad yang satu. Apa yang dijual? Khallan wa khamran, akan cuka dan khamar. Au abdahu wa hurran, atau budaknya seseorang dan orang merdeka. Au abdahu wa abdaghi, atau budaknya seseorang dan budak orang lainnya. Au mustarikan, atau menjual ia seseorang akan budak milik bersama. Mustarakan, akan budak bersama, bighairi iznil akhar, tanpa izin kawan yang lain. Artinya syarik, teman kongsi. Niscaya sahal bainu fi milkihi, sah jual beli pada hak miliknya seseorang. Dalam masalah cuka dan khamar, hak milik ada pada cuka. Minal khalli, cuka. Jual beli budak dan orang merdeka, hak milik ada pada abdi, budak. Jual beli budak dia dan budak orang atau mustarak, maka hak milik ada pada hissatihi minal mustarak, jatahnya seseorang dari budak atau barang milik kongsi. Wa batala fi ghairi, batal ia jual beli pada selainnya hak milik. Batal jual beli pada khamar, batal jual beli pada orang merdeka, batal jual beli pada budak orang, batal jual beli pada jatah kawan kongsi yang lain, menurut pendapat Azhar. Kenapa dikatakan sah pada hak miliknya, batal pada bukan hak miliknya? Iqta'an likullin minhuma hukmahu, karena memberikan bagi masing-masing dari keduanya akan hukumnya masing-masing. Barang dia sah, barang orang lain tidak sah, berikan hukum masing-masing. Ini yang dijanjikan oleh musannaf kemarin. Fiha qaulan tafriqis safaqah. Dalam masalah ini ada dua qaul tafriq safaqah. Kama sa'ti fi babi, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada bab tafriq safaqah. Ini bab dan pasal bercerita tentang tafriq safaqah, menjual dalam satu akad dua barang, yang satunya boleh dijual, yang satunya tidak boleh, maka akad harus dipisah. Nah, akan jadilah tauzi' dalam harga. Nah, menurut pendapat Azhar, sah hukumnya jual beli pada yang sah, batal jual beli pada yang batal. Wasani yabtulu fil jami'i, menurut pendapat yang kedua, itu batal ia jual beli fil jami'i, pada semua barang. Kenapa batal semuanya? Tagliban lil harami alal halali, karena mendominankan hukum haram atau memenangkan hukum haram di atas hukum halal. Sesuai dengan kaidah idza jatama'a janibul halal wal haram wulibal haram. Nah, jadi dimenangkan hukum haram. Berkata Imam Rabi', murid Imam Syafi'i, Rabi' murid Imam Syafi'i, Waqi' guru Imam Syafi'i. Wa ilaihi, kepadanya pendapat rujuk oleh Imam Syafi'i akhiran, di
akhir beliau berpendapat. Wal qaulani bil asala fi bai'i abdihi wa abdi ghairi. Dan berlaku dua kaul, dan dua kaul itu dengan hukum asal pada menjual budaknya seseorang dan budak orang lain. Watardan fi baqiyatis suwar, dan karena menampilkan atau watarda tordan karena menampilkan pada sisa kejadian-kejadian yang lain. Jadi dua kaul Imam Syafi'i yang asal usulnya adalah berkomentar tentang menjual budak dia bersama budak orang. Di sana berlakunya dua kaul Imam Syafi'i. Kemudian masalah yang lain, cuka dengan khamar, budak dengan orang merdeka, budak milik bersama, itu bukan kaul Imam Syafi'i, tapi usaha murid menampilkan dua kaul tersebut ke masalah-masalah tersebut karena konsepnya sama, yaitu menggabungkan barang yang sah dengan tidak sah. Wasihatu fil ula dunaha fis saniyah, wa fis saniyah dunaha fis salisah, wa fis salisah dunaha fil rabi'ah, lima sa'ti minat taqdiri fil awalai fi ulayaini. Wasihatu, dan hukumnya sah pada masalah pertama, tidak sah pada masalah kedua, kemudian sah pada masalah kedua, tidak sah pada masalah ketiga, kemudian sah pada masalah ketiga, tidak sah pada masalah keempat, karena sesuatu yang akan dijelaskan nanti dari takdir andaian atau perumpamaan pada dua yang pertama, beserta mentakdirkan berubah bentuk pada yang pertama, walima fis salisah, karena sesuatu yang ada pada masalah ketiga, minal jahli, dari ketidaktahuan, bima yakhussu abdal ba'i, sesuatu yang khusus kepada budak sang penjual, dengan sebalik sesuatu yang khusus akannya daripada mustarak pada masalah keempat. Tasawur dalam masalah yang diangkat tadi ada beberapa. Satu, cuka dan khamar, kemudian budaknya dan orang merdeka, itu disebut dengan ulayaini, dua tasawur awal. Kemudian yang ketiga adalah menjual budaknya bersama budak orang lain. Kemudian tasawur yang keempat adalah menjual budak mustarak. Jadi kata Imam Rabi', dua kaul pendapat mengatakan sah pada yang dimilikinya, batal pada yang tidak dimilikinya. Itu kaul pertama. Kaul kedua, wasani ya betul fil jami' tagliban lil harami alal halal. Nah, dua kaul tersebut
Bil isola asal usulnya itu dalam masalah baini abdihi wa abdi ghairi, menjual budak dia dan budak orang lain. Di sana komentarnya Imam Syafi'i, masalah itu yang dibahas oleh Imam Syafi'i. Kemudian dua kaul tersebut datang pada sisa tasawur-tasawur yang lain, yaitu cuka dan khamar, budak dan orang merdeka, budak mustad. Kemudian hukum sah, ada mengatakan sah pada yang pertama, tidak sah untuk yang kedua. Maksudnya menjual cuka dan khamar. Di sana ada pendapat mengatakan sah, berlakunya dua kaul itu. Ada mengatakan berlaku dua kaul tersebut untuk kasus pertama cuka dan khamar, tidak berlaku ketika menjual budak dan orang merdeka. Dua kaul Imam Syafi'i dalam masalah menjual budak dia dan budak orang, ada mengatakan sah, diberlakukan dua kaul itu fil ula, menjual budak, menjual cuka dan khamar. Tidak sah dua kaul itu kalau diterapkan pada masalah kedua, yaitu menjual budak dan orang merdeka. Ada yang mengatakan sah kedua kaul itu pada yang kedua, yaitu menjual budak dan orang merdeka, tapi tidak pada kasus yang ketiga, yaitu menjual budak dan budak orang. Ada yang mengatakan sah untuk kasus yang ketiga, yaitu menjual budak dan budak orang, tidak berlaku pada yang keempat, yaitu menjual budak mustahrak. Kenapa terjadi khilafiyah seperti itu? Karena alasan yang akan disebutkan dari mentakdirkan pada dua kasus pertama, menjual khamar dan cuka budak bersama orang merdeka, beserta mentakdirkan berubahnya bentuk pada yang pertama. Berubahnya bentuk pada yang pertama. Mana yang pertama? Cuka dan khamar. Bisa saja khamar itu akan berubah menjadi cuka satu-satu. Karena alasan itulah maka ada ulama mengatakan sah jual beli pada cuka dan khamar. Khamarnya tidak sah, cukanya sah. Kenapa? Karena khamar punya potensi menjadi sah karena perubahan bentuk. Dan karena alasan pada masalah ketiga, dari tidak diketahui berapa yang menjadi hak dari harga yang disebutkan, berapa yang menjadi jatah terhadap harga budak baik. Budak baik artinya budak orang yang menjual. Mana kasus ketiga? Budak dia dan budak orang. Nah, dari harga itu berapa yang menjadi budak orang yang menjual? Dengan sebalik kasus nomor 4. Kalau kasus nomor 4 itu jelas di sana jatah dia berapa. Nah, kalau harga pasarannya sekian, kemudian modal dia kemarin 1/4, berarti jatah dia 1/4. Tapi ketika dijual budak dia dan budak orang dalam satu nilai, dalam satu harga, itu berapa yang menjadi nilai untuk budak dia, itu tidak diketahui. Sehingga ada alasan seperti itu. Ada ulama bilang sah, diberlakukan dua kaul di sana. Ada mengatakan tidak sah. Nah, walau azina lahu syariku fil bai'i, jikalau mengizinkan baginya seseorang oleh teman kongsi di dalam menjual,
niscaya sahlah menjualnya jazman. Nah, kalau teman konsi yang izinkan menjual berarti sah, sepakat ulama. Bi khilafi ma, dengan sebalik kejadian, law azina lahu malikul abdi, jikalau memberi izin baginya penjual oleh pemilik budak. Ini ketika dia jual budak dia udah orang. Ternyata pemilik budak itu memberi izin kepada dia untuk menjualnya. Fa innahu ya la yasihu bainal abdaini, maka sesungguhnya jual beli itu tidak sah ya jual beli antara dua budak menurut pendapat Azhar di dalam kitab Syarah Muhadzab, karena tidak diketahui dengan sesuatu yang menjadi kekhususan atau yang menjadi peruntuk kepada masing-masing dari keduanya dua budak ketika akad. Walaupun ada izin, antum mau kemana? Saya mau jual budak saya. Oke, boleh saya nitip, tolong jualkan sekalian budak saya. Oke, mana budak kamu? Maka dibawa dua budak ini ke pasar budak. Sampai di sana ada orang beli kedua-duanya, dia berikan dalam satu akad. Saya jual dua budak ini kepada kamu dengan harga sekian. Maka menurut Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab, jual belinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak diketahui berapa harga budak dia, berapa harga budak temannya. Nggak mungkin dibagi dua. Nah, karena kualitas budak bukan kualitas yang sama. Beda dengan menjual dua barang yang sama dengan tipe yang sama. Nah, dua handphone baru belum dibuka kedua-duanya dan tipe yang sama lalu dijual secara serentak, itu bisa kita ketahui harganya bagi dua. Tapi kalau budak nggak bisa begitu, kalau hewan nggak bisa begitu. Nah, itu namanya barang umuzat. Itu dia beras, dia barang umuzat. Sebagian menunjukkan yang lain, sebagian mewakili yang lain. Beras kita solok-sokan, beras kawan kita solok-sokan. Jadi tim menjual beras, dia tahu 50 kilo, beras kita tahu 50 kilo, dan jual ke kawan 100 kilo satu harga, nggak ada masalah. Karena hitungannya ada per kilo dengan kualitas yang sama. Nah, kalau budak nggak mungkin, sehingga tidak sah jual belinya. Wasani merupakan apa yang kedua, yaktafi bil ilmi bihi ba'da tauzi'is saman alaihima ala qadri qimatihima. Menurut pendapat yang kedua itu cukup ia mengetahui harga. Menurut pendapat yang kedua itu cukup ia mengetahui dengan mengetahui dengannya harga masing-masing setelah ditauzi', setelah dibagi harga di atas keduanya dua budak, budak dia dan orang yang mengizinkan jual, ala qadri qimatihima, sesuai dengan harga pasaran keduanya. Ini namanya tauzi'. Misalnya dia jual budak itu dengan harga 500 juta, kedua-duanya harga 500 juta. Sekarang budak dia berapa harga pasarannya? Ternyata harga pasaran budak dia hanya 200 juta. Dan harga pasaran budak kawannya 400 juta. Nah, harga budak kawannya 400 juta, harga budak dia 200 juta. Totalnya harusnya 600 juta. Sekarang sudah kejual hanya 500 juta. Tauzi'. Dan cara membandingkan antara dua dengan
berarti 1. Yang 2 juta adalah 1 dari 6. Nah, 2 dari 6 berarti 1/3. Yang budak kawannya adalah 4 dari 6 berarti 2/3. 500 juta bagi 3. Nah, 1/3 berikan kepada dia yang punya budak 200 juta. 2/3 berikan kepada kawannya yang budaknya 400 juta. Itu namanya tauzik. Nah, itu menurut pendapat yang kedua, kan bisa ditauzik, bisa diketahui. Wasakata fi raudhati, diam ya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Sama dia asalnya Raudhah. Diam dari mana? Diam dari mentarjih pada demikian 2 pendapat. Jadi kalau kita baca kitab Raudhah dan asalnya, Imam Nawawi tidak menyatakan dukungannya kepada 2 pendapat tersebut. Imam Nawawi biarkan saja. Nah, mungkin nggak tahu lah faktornya. Paling tidak ngasih kesempatan kepada ulama setelah beliau untuk mengkaji dalil-dalilnya. Fayatakhayyarul mustari. Nah, setelah kita bahas hukum menjual barang-barang telah disebutkan tadi, kalaulah kita mengatakan jual belinya sah pada yang dimiliki dan batal pada yang tidak dimiliki, lalu bagaimana sikap syariat kepada hak pembeli? Nah, dalam hal ini syariat memberikan hak pilih kepada pembeli. Fayatakhayyarul mustari, maka boleh melakukan khiyar oleh pembeli didasari kepada pendapat mengatakan sah. Tapi kalau kita ikut pendapat yang kedua mengatakan batal kedua-duanya, maka nggak ada tasawur ini. Tasawur ini pembeli punya hak khiyar ketika kita ambil pendapat Azhar, soal bai'u fi milki wa batala fi ghairi milki. In jahilan, kapan si pembeli boleh khiyar? Jika tidak mengetahui ya khiyar akan keadaan mabih itu khamar, dikira oleh pembeli juga semuanya, atau selainnya khamar. Dia nggak tahu bahasanya satunya adalah orang merdeka. Pembeli nggak tahu yang satunya adalah budak orang. Pembeli nggak tahu ternyata itu budak perkongsian. Dia boleh mengundurkan diri dari akad. Mimma dzukira, dari hal-hal yang telah disebutkan, antara apa dipilih? Baina mutlaq kepada yatakhayyaru, memilih yang mana? Memilih antara memfasakh jual beli dan melanjutkan jual beli. Kalau lanjutkan bagaimana caranya? Li tab'idis safaqa alaihi. Maaf, kenapa pembeli boleh khiyar? Li itulah taklil kepada yatakhayyar, karena terbagi akad atasnya pembeli. Kenapa boleh khiyar? Karena dibagi akad atasnya pembeli. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Fayatakhayyarul mustari, maka boleh melakukan khiyar oleh pembeli didasari kepada pendapat sah jika tidak mengetahui ya pembeli keadaan mabih itu khamar atau selainnya khamar dari hal-hal yang telah disebutkan di atas,
Antara apa dia boleh memilih? Antara fasakh akad dan melanjutkan akad. Kenapa dia boleh memfasakh? Kenapa dia boleh mengkhiyar? Karena ditab'id, karena dibagi akad di atasnya mustari. Mustari artinya pembagian akad itu menyebabkan dia rugi. Nah, wa khiyaru alal fawri, khiyarnya mustari itu segera. Sebagaimana mengatakan Imam akannya pendapat dalam kitab Matlab. Fa'in alima dzalik, maka jika mengetahui ya pembeli akan demikian, dia tahu enggak semuanya itu cuka dengan khamar, dia tahu satu lagi budak, bukan budak, itu orang merdeka dan seterusnya, maka tidak ada khiyar baginya pembeli. Kama, sama halnya lawistara ma'iban ya'lamu aibahu, jikalau membeli ya pembeli akan barang cacat yang mengetahui ya pembeli akan cacatnya barang, atau diberitahu oleh penjual, ini barangnya agak rusak sedikit, tapi dikatakan nggak apa-apa. Nah, ketika dibilang nggak apa-apa, maka dia tidak boleh mengembalikan barang kalau ternyata cacat itu menyebabkan fatal. Wa fima yalzamul khilaful ati min as-sihah, dan pada perkara-perkara yang wajib akannya oleh khilaf yang akan terjadi daripada hissah, jatah atau seluruh harga. Wakila, menurut satu pendapat wajib akannya seseorang oleh membayar semuanya qat'an. Sepakat ulama, li'annahu iltazamahu aliman, karena sesungguhnya seseorang itu telah mewajibkan ia seseorang akannya seluruh harga, hal keadaan dia mengetahui dengan sesungguhnya sebahagian yang telah disebutkan itu tidak menerima ia akan akad. Ulang terjemahnya, maka tidak ada khiyar baginya pembeli, sebagaimana jikalau membeli ya pembeli akan barang cacat yang ia mengetahui cacatnya. Wa fima yalzamu al-khilaful ati, kemudian tentang sesuatu yang wajib akannya pembeli, yang harus dibayar oleh pembeli itu seberapa harga. Dia akan beli cuka dengan khamar harga 500.000. Jadi yang dibayar berapa dari 500.000 itu? Dia beli budak orang dan orang merdeka dengan harga 500 juta. Yang wajib dibayar oleh pembeli dari harga 500 juta itu berapa? Nah, dalam hal ini ada khilaf yang akan disebutkan. Daripada hissah, dia wajib membayar yang menjadi jatah dia saja. Berapa jatahnya? Berapa yang diambil? Berapa nilai cuka yang ada? Segitu yang dibayar. Budak yang menjadi hak dia, segitu yang dibayar. Itu makna hissah. Atau pendapat yang kedua, dia mesti membayar seluruh harga yang telah disepakati. Nah, itu khilaf. Kalau tadi dia beli cuka dan khamar harga 200.000, walaupun yang sah cuma cuka, dia tetap bayar 200.000.
Itu maknanya jami'is saman. Wakila pendapat yang kedua, wajib akannya seseorang seluruh harga qat'an. Qat'an itu gak ada khilaf. Itu pendapat yang kedua, gak ada khilaf. Kenapa wajib seluruh harga dibayar? Karena sesungguhnya pembeli telah mewajibkan ia akannya seluruh harga kepada dirinya. Itu huruf tak pada kalimat itu mempengaruhi makna. Kalau lazimah wajib, lazim, binanya lazim. Kalau alzama mewajibkan kepada orang lain. Kalau iltazama itu mewajibkan ke diri sendiri. Nah, iltizam artinya komitmen. Komitmen itu bukan ke orang, komitmen itu kepada kita. Itu masalahnya iltizam. Karena sesungguhnya pembeli itu ia telah mewajibkan ia akannya seluruh harga kepada dirinya, hal kadang dia tahu sesungguhnya sebahagian yang telah disebutkan, yaitu khamar, orang merdeka, budak orang, itu tidak menerima akad. Nah, pada khamar batal jual beli, dia wajib membayar harga sempurna. Titik. Ini dalam bab orang yang tahu. Tapi kalau bab orang tidak tahu dan dia memilih jual beli dilanjutkan, bahasanya ke depan. Fa'in ajaza al-bai'ah, maka jika melanjutkan ia pembeli akan jual beli, fa bihissatihi, maka dia wajib membayar dengan jatahnya. Artinya mamluki lahu, sesuatu yang dimiliki baginya pembeli, minal musamma, dari yang disebutkan dalam akad. Bagaimana caranya? Bi'tibari qimatihima, dengan memperhitungkan harga pasaran kedua-duanya, barang yang sah dijual dengan barang yang tidak sah. Wa yuqaddarul khamru khalan, dan diandaikan khamar itu sebagai cuka. Wakila asiran, diandaikan khamar itu sebagai perasan. Nah, cuka itu titik akhir, asir itu langkah awal. Ketika kita peras anggur, hasil perasan namanya asir. Tunggu beberapa hari, namanya khamar. Tunggu beberapa hari lagi, namanya cuka. Sekarang dijual ke kita 1 liter khamar dengan 1 liter cuka dalam satu akad. Kita nggak tahu. Saya jual 2 liter ini sama kamu, anggapan kita tuh cuka semuanya. Saya jual 2 liter ini kepada kamu dengan harga Rp300.000. Nah, ketika dicek rasa, satunya sudah asam, berarti sudah cuka. Yang satunya belum asam, berarti khamar. Maka jual beli sah hanya pada cuka saja. Kita sebagai pembeli bayar berapa? Nah, bayar setengah harga. Nah, berdasarkan harga pasaran. Mana cara menentukan harga pasaran? Cuka berapa harganya? Itu tahu di pasaran, misalnya cuka harganya 1 liter itu 200.000. Kemudian yang khamar ini, andaikan dia cuka juga, berapa harganya? 200.000. Berarti 2 liter 400.000. Tadi belinya berapa? 300.000 dalam akad. Harga pasarannya berapa? 400.000. Berarti kita bayar setengah
dari 400 kita bayar setengah, yaitu harganya berapa jadinya? 150.000. Karena kita andaikan yang cuka tadi. Nah, kalau kita andaikan dia perasan anggur, itu pendapat kedua. Andaikan itu perasan anggur, ternyata cuka harga pasarnya 200.000. Kalau hanya perasan anggur harganya hanya 100.000 atau 150.000. Totalnya berapa? 350.000. Cuka 200.000 dari 350.000 berapa persen? Lebih pada 50%. Katakanlah 200.000 itu 50-nya ada 4, 150, berarti 50-nya ada 3, berarti ada 7, 50, berarti harga cuka adalah 4/7. 4/7 maka 300.000 dibagi 7. 300.000 bagi 7 berapa? 40.000 28 45.000 dikali 4. Dia harus bayar 171.428 rupiah. Kita dikenakan 171.425. Nah, begitu cara mentausiknya. Itu maknanya hissati. Hissati membayar persentase dari yang dia miliki. Dari mana persentasenya? Dari musamma yang disebut dalam akad. Bagaimana cara memperhitungkan persentasenya? Dengan memperhitungkan harga pasaran kedua-duanya, khamar dan cuka. Kalau cuka ada harga pasarannya, kalau khamar bagaimana mencari harga pasarannya? Menurut satu pendapat ditakdirkan khamar itu cuka. Menurut pendapat yang kedua ditakdirkan khamar itu perasan anggur. Ditakdirkan orang merdeka itu budak. Baikanan skimatuhuma salasa mi'atin, maka jika adalah harga pasaran keduanya 300, sementara bersamanya adalah 150, wa qimatul mamluk mi'atun, dan harga budak adalah 100, fa hissatu minal musamma khamsun, maka harga pasaran budak dari musamma adalah 50. Harga pasarannya 300. Harga pasaran budak, dia jual budak dia dan orang merdeka dengan harga 150. Harganya 150. Kalau orang merdeka ini, kalau kita katakan budak, ternyata harga dia adalah baikanan qimatuhuma, jika adalah harga pasaran kedua-duanya 300, sementara yang disebut dalam akad hanya 150, sementara harga pasaran budaknya 100, berarti 100 dari 300, 100 dari 300 berarti 1/3. Harga pasaran budak dia hanya 1/3 dari harga pasaran kedua-duanya. Ambillah kata 1/3 tersebut. Tadi harganya adalah
seluruh harga dibayar. Orang merdeka nggak jadi terjual, yang dia dapat hanya budak saja, tapi bayarnya tetap 150. Wakanahu bil ijazah, seolah-olahnya si pembeli dengan melanjutkan jual beli itu rela dengan membayar seluruh harga sebagai imbalan budak yang dijual, sebagai imbalan budak milik si penjual. Dan tidak ada khiyar bagi pembeli, tidak ada khiyar bagi penjual. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.